Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Adobe Illustrator. Dan kita akan secara khusus belajar mengenai clipping mask. Apa itu clipping mask dan bagaimana cara kita untuk menggunakannya? Tentu silahkan teman-teman simak ya video ini sampai selesai agar teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya. Tapi sebelum itu saya ingin ajak teman-teman untuk mengunjungi channel saya. Di sini teman-teman dapat belajar aplikasi desain grafis dan Microsoft Office ya. Dan saya sudah membuatkan playlist pembelajaran mulai dari tingkat pemula sampai dengan tingkat intermediate. Jadi teman-teman bisa belajar Adobe Illustrator, terus kemudian Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Dan saya sudah membuatkan playlistnya. Jadi teman-teman silahkan kunjungi saja dan jadikan channel YouTube ini sebagai ruang pembelajaran bagi teman-teman semua ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan agar teman-teman tidak ketinggalan dalam menonton video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke inti pembelajaran kita, yaitu mengenai pengertian dari clipping mask. Jadi clipping mask itu adalah teknik untuk memasukkan sebuah gambar atau juga bisa objek ke dalam objek lain yang ada di depannya. Jadi kata kuncinya yaitu memasukkan objek ke dalam objek di depannya. Oke. Dan agar teman-teman lebih mengerti, tentu kita akan masuk ke dalam praktiknya. Saya sudah membuka aplikasi Adobe Illustrator-nya dan kita akan coba untuk mengaplikasikan clipping mask dan membuat gambar seperti ini. Ini adalah hasil dari clipping mask. Jadi ada dua tipe. Yang pertama, kita memasukkan objek gambar ke objek. Ini yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua, kita memasukkan gambar ke teks. Oke. Jadi ada dua tipe itu. Kita memasukkan gambar ke objek, terus kemudian yang kedua, kita memasukkan gambar ke teks. Dan teks ini nanti kita bisa juga edit kemudian begitu. Oke, terus kemudian saya akan coba hapus terlebih dahulu objek yang sudah saya buat, dan saya akan memasukkan gambarnya ya sebagai media pembelajaran kita. Saya sudah menyimpannya di komputer saya, dan untuk memasukkan gambar ke Adobe Illustrator itu cukup mudah seperti halnya di aplikasi-aplikasi yang lain mungkin ya. Klik and drag saja begitu ya. Jadi klik, tahan, geser dan masukkan ke aplikasi Adobe Illustrator-nya dan nanti akan masuk gambarnya. Dan hal penting lainnya ketika kita memasukkan gambar, kita harus mengklik embed ya. Oke, kita klik embed. Nah, kenapa kita harus mengaktifkan embed? Karena ketika gambarnya dihapus di komputer teman-teman semua, nanti gambarnya masih tetap ada di aplikasi Adobe Illustrator yang teman-teman simpan begitu. Jadi kalau tidak diklik embed, nanti kalau dihapus di komputernya itu tidak akan ada di sini ya. Jadi itu masih bersifat link begitu. Oke, kita akan perkecil dahulu gambarnya. Nah, teman-teman tekan shift ya, sambil tekan shift untuk memperkecil gambar agar presisi nantinya. Oke, kita diketengahkan dari artboard. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dari project kita, teman-teman bisa tekan Alt atau sambil tekan Alt, terus kemudian gulir atas untuk membesarkan dan gulir bawah untuk mengecilkan. Oke, kita akan memasukkan gambar dari kucing ini ke objek yang kita buat. Jadi saya akan membuat dahulu objek. Objeknya saya buat dari rectangle saja ya biar mudah. Oke, saya buat dari rectangle. Saya posisikan objeknya sedemikian rupa agar bagus ya hasilnya. Nah, kita sudah membuat objek rectangle ya. Ini outline-nya masih kosong ya. Saya coba warnai outline-nya biar terlihat ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya bahwa ini adalah rectangle yang baru saja kita buat. Terus kemudian di belakangnya itu adalah gambar dari kucingnya begitu. Jadi ingat kata kuncinya bahwa gambar yang di belakang itu adalah gambar yang nanti akan kita masukkan. Maka posisinya harus di belakang. Kalau misalkan posisi gambarnya di depan, terus kemudian kita bermaksud untuk memasukkan ke rectangle ini,
gitu ya, itu nanti tidak akan bisa. Oke, jadi posisi rectangle-nya itu harus di depan karena nanti gambarnya masuk ke rectangle-nya begitu. Itu prinsip yang harus teman-teman ingat ya dalam penggunaan clipping mask. Oke, caranya cukup mudah dalam penggunaan clipping mask. Teman-teman tinggal seleksi saja kedua objeknya ya. Satu objek gambarnya, terus kemudian satu objek rectangle-nya kita sudah seleksi. Teman-teman bisa lihat kalau kita geser itu tergeser semua. Dan kalau sudah terseleksi, kita langsung klik kanan dan make clipping mesh. Dan gambar kucingnya itu masuk ke rectangle yang sudah kita buat. Oke, itu hal pertama ya, kita memasukkan gambar atau objek ke objek lain. Nah, bagaimana cara kita memasukkan gambar atau objek ke dalam teks? Oke, pada prinsipnya sama saja. Jadi saya akan coba meng-hide terlebih dahulu ya untuk rectangle-nya. Saya akan memasukkan teks. Nah, teksnya teman-teman bisa ketikkan secara bebas ya. Semisal saya tulis seperti ini dan saya akan merotasi teksnya ya 90 derajat begitu. Nah, kita ambil contoh saja terlebih dahulu ya. Jadi pada prinsipnya tetap sama. Jadi kita harus menempatkan teksnya itu ada di depan ya, di depan dari objek yang akan kita masukkan. Dan kalau sudah seperti ini, kita langsung seleksi saja dua-duanya antara gambar kucingnya terus kemudian teksnya. Dan kalau sudah terseleksi dua-duanya, kita langsung klik kanan dan make clipping mask. Oke, dan gambar kucingnya itu sudah masuk ke teksnya. Nah, dengan metode ini teman-teman dapat memotong gambar di Adobe Illustrator dengan mudah. Asalkan teman-teman tahu prinsip-prinsipnya ya dalam penggunaan clipping mask yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana cara kita untuk mengeluarkan gambarnya apabila sudah seperti ini? Nah, caranya cukup mudah. Jadi teman-teman tinggal pilih saja gambarnya terus kemudian klik kanan dan di sini ada release clipping mask. Jadi itu kebalikannya ya. Jadi masking yang sudah kita buat itu nanti dikeluarkan. Oke, kita pilih release clipping mask dan gambarnya seperti biasa lagi. Gambar kucingnya sudah keluar dari teksnya. Oke, itu bagaimana cara kita membuat clipping mask dan bagaimana cara kita untuk mengeluarkan hasil dari clipping mask tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba untuk mengeksplorasi efek dari clipping mask ya. Oke, saya akan coba untuk mengembalikan kembali tampilan dari rectangle-nya ya. Ada rectangle yang sudah sebelumnya saya hide begitu. Nah, ini ternyata di belakang ya rectangle-nya. Ini kita buat di belakang untuk gambar kucingnya ya. Klik kanan terus kemudian arrange. Terus kemudian send to back begitu. Oke, yang pertama kita akan coba untuk memasukkan kucingnya ke gambar rectangle ya. Jadi kita seleksi saja gambar kucingnya terus kemudian gambar rectangle-nya. Nah, untuk menseleksi bisa lakukan seperti ini ya. Itu pasti terseleksi dua-duanya, atau misalkan kita klik satu terus kemudian sambil tekan shift klik lagi, itu nanti dua-duanya akan terseleksi. Oke, terus kemudian kita akan masukkan ya gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, lantas bagaimana cara kita mengeditnya apabila misalkan posisi gambarnya kurang pas menurut kita ya. Oke, teman-teman bisa langsung double klik saja di gambarnya ya, di gambar rectangle-nya. Double klik dan nanti akan posisinya seperti ini ya, masuk clipping mask dan kita klik untuk rectangle-nya dan nanti akan previewnya seperti ini. Nah, ketika kita menggeser rectangle-nya, kita harus pas pada path-nya ya atau garisnya. Kita klik, tahan dan geser. Itu nanti rectangle-nya itu akan bergeser tanpa menggeser gambar kucingnya. Oke, tanpa menggeser gambar kucingnya. Dan harus pas ya, harus pas di path dari rectangle-nya. Nah, kalau tidak masuk clipping mask seperti ini ya, ini keluar dari clipping mask. Jadi untuk keluar dari clipping mask, teman-teman klik sembarang saja di luar, double klik gitu ya.
Nah, kalau kita menggeser rectangle yang di dalamnya sudah ada objeknya dan kita tidak masuk clipping masknya, itu pasti semuanya akan tergeser, mulai dari rectangle-nya sampai dengan objek di dalamnya. Oke, paham ya? Jadi kalau kita ingin mengedit atau menggeser posisi gambarnya, kita harus masuk ke clipping masknya dengan cara double klik. Oke, dan kita geser saja rectangle-nya sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Oke, kita keluar dari clipping masknya dengan double klik di luar ya. Nah, kita akan coba untuk memasukkan gambar kucingnya tapi ke teksnya. Nah, gambar kucingnya harus posisi sama ya. Jadi tidak boleh bergeser sedikit pun, posisinya harus sama. Jadi saya harus mengcopy gambar yang sudah diposisikan seperti ini. Nah, berarti saya harus masuk dulu clipping mask, double klik di gambar rectangle-nya ya. Terus kemudian karena saya akan mengcopy dari gambar kucingnya, maka saya harus masuk lagi ke clipping mask-nya. Oke, ini lapisan clipping mask terakhir ya. Jadi kita sudah masuk ke objek dasarnya dan saya akan mengcopy gambar dari kucing ini ya. Teman-teman bisa tekan Ctrl C untuk mengcopy. Dan sebelum kita mempastekan, kita harus keluar dulu dari clipping masknya. Oke, double klik lagi dan kita sudah keluar dari clipping masknya ya. Dan kita melakukan paste. Tapi saya tidak akan melakukan paste yang seperti biasanya ya, Ctrl V. Kalau misalkan Ctrl V atau paste biasa, itu posisinya nanti akan bergeser atau berbeda ya. Tapi kalau paste in front, oke, atau Ctrl F, itu nanti posisinya tetap sama. Nah, posisinya tetap sama ya. Oke, kita akan memasukkan gambar kucing ini ke teksnya. Maka kita harus membuat gambar kucing ini berada di belakang dari teksnya. Kita seleksi dulu gambar kucingnya dan kita klik kanan, range, oke, send to back, membuat ke belakang. Oke. Nah, sampai seperti ini posisinya ya. Nah, kita akan seleksi gambar kucingnya dan kita akan seleksi lagi teks my cat-nya begitu. Jadi sambil tekan shift ya di keyboard supaya terseleksi dua-duanya. Dan kalau sudah terseleksi dua-duanya, kita langsung klik kanan dan make clipping mask. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa ada dua objek gambar, yang satu masuk ke gambar dalam bentuk rectangle, yang satu lagi masuk ke gambar dalam bentuk teks. Dan kita bisa geser ya ini karena berbeda gambar begitu. Oke, itu bagaimana cara kita untuk menggunakan clipping mask di Adobe Illustrator. Dan saya pikir keterampilan menggunakan clipping mask ini mudah apabila kita tahu caranya begitu. Tapi kalau kita tidak tahu caranya atau prinsip-prinsipnya, nanti akan sulit dalam proses penggunaannya. Demikian video tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.